Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Alfianto dari program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tugas besar 2 ini merupakan presentasi tentang kisah seorang nabi yang bernama Nuh alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi pada urutan ketiga. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pada urutan ke-9 dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dan berjarak sekitar 10 abad. Namun, sesudah dari waktu yang panjang, membuat umat manusia terutama kaum Nuh sangat menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari wafatnya beberapa orang soleh yang disukai oleh masyarakat saat itu. Hal tersebut membuat setan-setan memanfaatkannya dengan merayu secara halus kepada mereka, supaya membuatkan beberapa patung dengan nama-namanya. Hingga pada akhirnya, masyarakat mengikuti dengan membuat para patung tersebut. Mereka melakukan perbuatan ingkar kembali dengan menyembah patung-patung tersebut, dan mulai saat itulah tersebarlah kesyirikan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang laki-laki di antara mereka sebagai nabi dan rasulnya, yakni Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan sembahan-sembahan apapun itu selainnya. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Beberapa di antaranya ada yang mengikuti ajakan tersebut. Mereka berasal dari kaum duafa dan fakir. Sementara orang-orang kuat dan kaya menolak dakwanya bersama dengan istri dan salah satu anaknya. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tidak langsung berputus asa. Ia tetap berusaha mengajak mereka yang menolak, baik di siang maupun malam hari. Namun, mereka sama sekali tidak berubah dan tetap kafir, melampaui batas, sombong, bahkan membantah Nabi Nuh alaihissalam. Keadaan tersebut berlangsung lama. Oleh karena itu, Nabi Nuh bersedih karena kaumnya tetap tidak mau mengikuti ajakannya untuk beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang meminta didatangkan azab untuk mereka. Walaupun seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak putus asa. Dia masih berharap di antara mereka mungkin masih ada yang mau beriman. Beliau telah berdakwah dalam kurun waktu yang lama, yakni 950 tahun, yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Ayat selanjutnya, "Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran surah Nuh ayat 26-27. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk membuat kapal. Lalu Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal sesuai anjurannya dan dibantu pengikut yang beriman. Setiap saat ada kaum kafir melewati, mereka pasti mengejek dan menghinanya. Ketika telah selesai membuat batara selama kurang lebih 40 tahun di atas bukit gurun pasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar bersiap-siap. Akan keluar air dari dalam tanur di dapur rumah beliau sebagai tandanya. Lalu, pada suatu hari, alat tersebut mulai memunculkan tanda-tandanya dari dalam rumah beliau. Nabi Nuh alaihissalam langsung membuka bahteranya dan mengajak pengikutnya yang beriman untuk menaikinya. Lalu, malaikat Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh alaihissalam membawa binatang yang berpasang-pasangan, dibantu oleh malaikat Jibril. Setelah semua makhluk hidup yang telah ditakdirkan selamat masuk ke bahtera, pintu kapal tersebut ditutup dengan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banjir yang besar serta hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Dan juga setelahnya tidak akan ada lagi hujan yang sangat deras. Orang-orang kafir merasakan binasa saat melihat air yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam serta pengikutnya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau dan para pengikutnya untuk turun dari kapal yang besar tersebut. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam dengan selamat berlabuh di Bukit Jud, Armenia. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman keluar dari dalam bahtera tersebut. Ada sekitar 80 orang yang berada di dalam bahtera dengan ketiga orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bersama hewan-hewan yang selamat menjalani kehidupan yang baru di bukit tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.